warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nani Indrawati, mahasiswa dari Setit Raden Wijaya, Kota Mojokerto, tahun angkatan 2022. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di pesantren non-formal. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah pengertian pengembangan kurikulum, proses pengembangan kurikulum, langkah-langkah pengembangan kurikulum, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum adalah pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, kurikulum pesantren dan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional yang berupaya menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan nasional yang tertera dalam garis-garis besar haluan negara. Oleh karena itu, pengembangan tersebut hendaknya mengakomodasikan tuntunan-tuntunan sistematik, yaitu Depdiknas, Depak, Pekopontren, dan lebih-lebih tuntunan sosiologis masyarakat Indonesia. Visi tersebut secara rinci mencangkup terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Sehingga dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. Dalam pengembangan kurikulum, menurut Taylor 1949, semua langkah dan prosedur yang ditempuh harus berpegangan kepada prinsip bahwa kebermaknaan kurikulum akan ditentukan oleh 4, yaitu 1. Falsafah bangsa, masyarakat, sekolah, dan guru. 2. Harapan dan kebutuhan masyarakat termasuk orang tua, kebudayaan, pemerintah, agama, ekonomi, dan sebagainya. 3. Hakikat anak, antara lain taraf perkembangan fisik, mental, psikologis, emosional, sosial, serta cara anak belajar. 4. Hakikat pengetahuan dan disiplin ilmu atau bahan pelajaran. Untuk proses pengembangan hukum, menurut Nasution, kegiatan pengembangan kurikulum meliputi 2 proses utama yang lazim, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan termasuk pesantren, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan instruksional. Pedoman kurikulum berisi tentang normatif yang berlandaskan pada yaitu tentang latar belakang yang berisi tentang tujuan dan landasan filosofis, sasaran peserta didik, bidang studi, struktur bahan pelajaran, serta silabusnya. Sedangkan pedoman instruksional berisi tentang lebih rinci dari pedoman kurikulum untuk pengelolaan pembelajaran. Dengan demikian, instruksional disusun oleh guru sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran atau sebagai pedoman implementasi kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum, yaitu menurut garis besarnya kurikulum pesantren. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam garis besarnya kurikulum pesantren dapat dikembangkan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu melakukan kajian kebutuhan net assessment untuk memperoleh faktor-faktor penentu kurikulum. Sakjane langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam garis besarnya kurikulum pesantren dapat dikembangkan melalui
tahap-tahap berikut, yaitu satu, melakukan kajian kebutuhan atau net assessment untuk memperoleh faktor-faktor penentu kurikulum serta latar belakang kegiatan ini berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apakah kurikulum yang akan dikembangkan? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum itu? Apa kepada siapa saja kurikulum itu akan diberikan? Menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan, yaitu contohnya berhubungan dengan pengembangan di mata pelajaran apakah yang dianggap paling tepat untuk diberikan. Bagaimana lingkup dan urut-urutannya. Yang terakhir yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan kurikulum, para ahli selama ini telah mendapatkan sejumlah pendekatan umum dalam pengembangan kurikulum, masing-masing berdasarkan pada beberapa pendekatan tersebut adalah satu, pendekatan bidang studi atau pendekatan disiplin ilmu. Pendekatan ini menggunakan studi mata pelajaran seperti pelajaran umum yaitu matematika, sains, sejarah, geografi, dan sebagainya. Untuk kelompok studi agama ada fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab, SKI, dan akidah akhlak. Yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini berdasarkan atas pemikiran bahwa masalah-masalah dalam kehidupan tidak hanya melibatkan satu disiplin, akan tetapi memerlukan berbagai ilmu secara interdisipliner. Pendekatan ini mencakup pendekatan khusus termasuk pendekatan broad field. Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan beberapa disiplin atau mata pelajaran yang saling berkaitan agar siswa memahami ilmu pengetahuan tidak berada dalam vakum atau kehampaan, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Pendekatan ini juga digunakan agar siswa memahami hubungan yang kompleks antara kejadian-kejadian di dunia. Bagi semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi.